Dan kita langsung menuju lane of down. Di situ udah ada trio masketir, A2Max, Taknu dan juga KLVJ. Wah ini ngeri sih. Mereka punya dua burung di bagian mid yang pastinya memiliki ability yang berbeda nih Pak ya. Yang satu suka ngedash ke depan, yang satu juga punya movement speed yang tinggi banget kalau dengan berubah dengan wings by wingnya. Dia bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat berpindah kemanapun. LG sendirian aja berbeda gaya permainannya untuk kali ini kita lihat. Biasanya menit segini dia udah sampai depan Pak. Iya biasa udah ngeharas jungler milik musuh ya. Tapi kali ini dia lebih memilih untuk bermain safe karena kita lihat sendiri dari Caknunya juga selalu standby menjaga pergerakan dari LG-nya sendiri Pak Pulung. Ya apalagi Kaja bisa nyicil dari jarak yang cukup jauh juga ke arah dari Pakito. Dan memang benar kayak yang Pulung juga bilang, kemarin kalau kita lihat playstyle dari Pakito untuk LG sendiri adalah selalu menempel core milik lawan. Dia ditempelin pokoknya tinju-tinju terus-terusan. Tapi kali ini Caknu ternyata menjadi salah satu pengalihan isu. Oke, tapi lampu-lampu di bagian atas anti match-nya sedikit lagi SP tersisa. Itu Max masih mencoba untuk mengejar dia, pastinya masih cooldown dalam energy impact dan juga curse of crow-nya. Tapi first blood tercipta, first blood terjadi, sayang sekali. Bahkan sudah kehilangan flickernya untuk seorang anti-match di situ ya. Dan rotasi yang dilakukan oleh A2Max tadi baik sekali, dia langsung berada di arah top lane sana mencoba untuk mengganggu dan akhirnya membuahkan hasil yang positif. Tapi kali ini Rexy berhadapan dengan A2Max ya, Rexy yang udah mulai scatter mau, tapi ada versi kali ini dengan Phantom Execute ya belum bisa menumbangkan, tapi Yves dan Rexy bisa menjawab keraguan dan membantai seorang A2Max. Iya baik Bang, hanya saja Rexy tertinggal di bagian belakang. Informasi seperti ini langsung dimanfaatkan aja oleh Benedetta. Untuk KLVJ berhasil mendapatkan satu player yaitu Rexy. Walaupun tadi point blast-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan ini dia untuk turtle setup yang akan dilakukan oleh Execration. Lagi selalu turtle yang pertama menjadi acuan kita ketika Sian dikeluarkan oleh versi tapi belum bisa menumbangkan kajanya di situ. Dan turtle-nya didapatkan oleh versi. What a retribution! What a play! Bukan lagi retribution Warkop. Bukan lagi. Terbaik, luar biasa sekali bagaimana penggunaan timing dari retribution yang dimiliki oleh Versik mengakibatkan turtle yang pertama walaupun dalam keadaan yang tadi cukup kurang menguntungkan berhasil didapatkan oleh EVOS Legends. Karena kesabaran adalah kunci. Iya, kesabaran adalah kunci Pak ya. Betul, tapi ada zaman force dikeluarkan oleh Clover kali ini mencoba untuk memukul mundur Lunox-nya dan berhasil dipukul mundur, tapi di arah mid-nya mereka selalu bertiga Pak. Rexy yang terlalu maju. Ini menjadi sebuah titik tidak baik dan benar aja Rexy-nya berhasil langsung diambil walaupun mereka udah kehilangan sama-sama supportnya. Pakito kali ini langsung di Divine Judgment aja ditarik masuk ke dalam satu outer turret dari Execration. Rugi 1000, rugi 2. Berbalas 1 Pak Pulung. Yoi, Clovernya. Belum sempat melakukan Chrono Dash ataupun Synchro Vision karena sebelumnya Zaman Force udah di pop up. Sayang sekali, satu player untuk berada di gold lane menjadi sebuah kerugian apabila hilang. Ini dia itemnya Om. Yes, dan belum ada kali ini sebenarnya jadi item-item attack dari Legends belum ada yang selesai. Yoi, itu dia. Anti-match mau dibawa kemana? Itu dia Renzio-nya masih punya flicker dan masih bisa bertahan dari kedua hero ini. Bahkan untuk anti-match ingin pulang aja enggak boleh. Dicolek lagi. Sempat-sempatnya diganggu ya oleh Renzio kali ini. Ada Caknu yang terus kalau bisa dibilang dia selalu di sana dan Caknunya harus tumbang karena ada Versik yang datang membantu pergerakan dari LG. Tapi kali ini Kera menjadi korban berikutnya. Ada Zaman Force dikeluarkan, Kera sendirian walaupun dari seorang Clover harus tumbang, tapi Keranya sendirian di situ. LG dan juga Versik mencoba untuk berbakat, ternyata masih ada Breeder Order di situ. Apakah selamat? Ternyata tidak bisa selamat lagi. Kehilangan masing-masing satu gold lane walaupun untuk kali ini Clovernya udah 2 kali harus menghilang. Ada Cano juga ingin maju ke bagian depan. LG mundur dulu dengan darah yang gak begitu banyak, tapi ada Turtle yang udah ready. Harusnya untuk kali ini kita lihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh anak-anak EVOS. Udah ada lampu-lampu yang bergerak, udah ada Rex yang bergerak juga. Ada real manipulation mungkin sesaat lagi, tapi ternyata di saat dia masuk ke bagian depan Divine Judgment langsung menarik dirinya. Rexinya mengeluarkan satu real manipulation, tapi langsung ada backupan. Udah ada satu Phantom Execution untuk Renzio-nya. Tidak akan bisa bertahan lagi, sementara untuk KLVJ masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Untungnya dari Versik dan juga KLVJ masih sama-sama selamat, tapi Clover kali ini sendirian berhadapan dengan KLVJ dan juga
Kera bahkan Ores buff, milih sama Vercik udah mulai diganggu-ganggu aja, udah mulai di-pop up aja di sana. Ada LG tapi yang melakukan defensif terlebih dahulu bersama dengan Clover kali ini. Zaman Force dikeluarkan, Nadia sih ada final blow untuk kabur dari kill VJ-nya. Wow. 2 sword skill udah langsung dikeluarkan guna untuk melindungi 1 orange buff aja ya. Dan itulah yang terjadi, tapi setidaknya ada hal baik yaitu KLVJ gagal untuk mengambil 1 orange buff. Chanu udah set up position. Ada Rexy yang cukup maju ke bagian tengah. Akankah Rexy berhasil diambil? Ini dia positioning dari Rexy. Sangat-sangat berbahaya sekali di mana ada Kaja di bagian mid yang siap untuk langsung menarik 1 player tersebut. Bahkan kalau kita lihat ya Kajanya dari Caknu, untuk presentasi menariknya ini cukup baik sekali. Rexy udah 4 kali tumbang dari 3 kill, bahkan 2 assist diamankan Caknu. Ini menandakan bahwa positioning dari seorang Rexy mau nggak mau harus lebih hati-hati. Iya, harus lebih hati-hati lagi ya Om Ewa ya. Ya, dan gue rasa dari adanya Kaja juga di sini bahwa Execration mereka bisa mengandalkan di early game. Bahkan ketika udah nginjak level 4, Kajanya pastinya udah aktif banget sih. Dia bakal keliling, dia bakal coba untuk tangkap pemain-pemain EVOS yang mencoba untuk bermain agresif. Oke, ini dia Rexy masih sendirian aja, mundur ke bagian belakang, gak mau terlalu maju ke bagian depan lagi. Ada Versik, Lancelot, Phantom Execution langsung dikeluarkan ke bagian depan. Ada Tonros juga, Chanunya masih bisa mundur ke bagian belakang. Ada Void Crystal juga dikeluarkan guna untuk menghilangkan 1 wave minion. Tapi Hari di bagian bawah dikeroyok oleh 2 orang sekaligus, gak bisa melakukan banyak hal. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terjadi sebuah aksi penculikan. LG dan juga Rexy langsung turun untuk memberikan ataupun menghilangkan 1 wave minion agar outer turret mereka aman. Apalagi karena ada Turtle juga yang ada di bagian bawah kali ini. Dari tim Execration sepertinya udah langsung ambil ke objektif tersebut. Karena di top lane dari seorang Renzio dan juga dari Antimat saling berjibaku. Dan Turtle yang ketiga sepertinya tanpa ada hambatan Pak Pulung. Itu dia, dan sekarang again and again untuk Caknunya mulai memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan. Udah ada Electro Final Blow di bagian tengah. Anti-Match berjuang seorang diri. Rexy di bagian belakang belum mengeluarkan juga satu revelation. Tapi Chanu ini dia, oh my god, untuk lapu-lapunya benar-benar melawan satu dunia. 5 orang sekaligus dihajar di bagian tengah. 1 orang menjadi korban. Clover pun hadir, Zaman pun dikeluarkan. Malah mereka sekarang memberikan sebuah tekanan walaupun ada Federal Strike yang dikeluarkan oleh 1 player dari Execration kali ini. Cukup rugi ya Pak Pulung dan juga Om Wawa ketika Versik harus tumbang di peperangan tadi. Dan akhirnya Turtle bisa diamankan oleh Execration. Ya, yang ruginya sebenarnya bukan ke arah dari Turtle-nya bisa diambil atau gimana ya. Yang itu adalah bahwa Flicker gak harus dipakai oleh Kaja dan ini udah dipakai Flicker kali ini dikeluarkan oleh seorang Caknunya. Bahkan Divine Judgment menumbangkan Clover. Federal Ice Strike mencoba untuk menumbangkan LJ, tapi LJ masih ada Flicker untuk mundur kali ini. Anti-Match 1-on-1, tapi ada KLVJ juga yang datang membantu kali ini dari seorang Execration. Bahkan Anti-Match-nya udah sekaratul maut, nggak bisa kemana-mana lagi. KLVJ-nya masih terlalu tanky, masih terlalu kuat. Bahkan Renzio tidak berkurang darahnya. Wah. Ya dengan adanya Curse Helm dan juga dengan ultimate dia split-splitnya yang bisa mendapatkan 35% HP ketika naik ke atas kepala dari lawannya. Itu hero yang sangat diandalkan oleh Execration sih menurutku dulu. Salah satu kayak kisah puzzle-nya mereka. Tapi ternyata Clovernya tumbang di area bawah. Tapi sampai di situ aja. Dari itu Max yang mencoba untuk Federal Strike digagalkan oleh seorang LJ. Bahkan Parsianya ditumbangkan oleh Versik. Kali Rexy berada di belakang sendirian. Berada dengan kill VJ gak bisa ngapa-ngapain. Dan Versik mendapatkan double kill. Dan tershutdown juga Lunox dari Kera. 2 untuk 3. Masih dalam masa-masa kerugian juga untuk EVOS Legend. Dari networknya juga udah mulai ada jaraknya. Entah itu 1000 ataupun 2000. Di bagian atas untuk kali ini ada Renzo yang menggunakan glue-nya melakukan sebuah initiate ataupun split push terhadap 1 inner turret. Tapi hanya mengantarkan wave minion. Dia pun ingin pergi ke tengah lagi. Melakukan sebuah initiate lagi bersama dengan rekan-rekannya. Dan ternyata ada technical issue lagi. Oke, tahan dulu sebentar teman-teman. Situasinya cukup memanas. Memanas banget sih di sini. Kelihatan banget perbedaan Execration di arah group stage dan sekarang di lower bracket final. Mereka kayak seakan-akan menunjukkan benar-benar kualitas mereka, menunjukkan bahwa mereka udah belajar banget tentang EVOS Legend. Banyak hal dipelajari dari ketika melawan Blacklist kemarin atau mungkin ketika mereka menghadapi EVOS di group stage. Dan ini bekal yang baik sekali untuk Execration, terutama di arah early bahkan sampai ke arah mid game seperti sekarang. Ya gue rasa mereka bisa pegang kendali permainan karena mereka punya Kaja. Kaja di sini yang membuat permainan dari EVOS Legends agak sedikit ragu-ragu untuk keluar. Jadi ketika mereka coba untuk melakukan inisiasi, ketika ada Kaja yang muncul di mapnya, itu ya pasti ragu lah. Apakah Divine Judgment-nya masih ada? Dan kalaupun nggak ada, apakah Flickernya ada? Ini bakal keluar dari mana kalau Kaja nggak ada di map? Dia ada di mana?
Dan seperti yang tadi udah kita lihat dari Execration, mereka menarik siapapun Om. Iya, early game ya harus siapapun early game juga mereka ajar. menarik siapapun. Ini yang membuat permainan dari early game EVOS Legend itu tuh ragu banget Pak. Seperti apa yang udah dibilang oleh Om Wawa tadi gitu. Ini mau maju sulit, mau maju diculik satu nantinya kalau untuk tim fight kalah orang, kalah kuantitas gitu yang 1-5, yang 1-4. Apalagi kejadian-kejadian itu sering terjadi sebelum Turtle nongol. Ditambah lagi Pak Pulung, divine judgment dari Kaja ini kan tadi Pak Pulung bilang kalau ini mau narik siapa aja. Narik LJ pun nggak masalah karena kita tahu LJ juga darahnya sebagai Pakuito, sebagai tank itu nggak terlalu tebal juga. Nggak terlalu tebal. Sebenarnya untuk di early game semua nggak ada yang tebal harusnya. Dan mereka punya Parsia. Dia punya Parsia. Itu langsung nge-damage gede banget. Fedor Nesis lu ditarik dengan Divine Judgment. Wow, man. Gila ampun dah ini gimana ya permainan dari EVOS Legends untuk di early game-nya cukup dikunci. Ini emang ini faktanya ini yang kita lihat bareng-bareng gitu loh. Bahkan ini bergerak nggak cuman di area mid lane aja. Mereka tadi kita lihat untuk si Clover-nya di bawah berkali-kali juga mendapatkan gangguan. Bahkan ada gerakan dari Kaja juga yang turun ke area god lane-nya. Mengakibatkan dari tiap lini ataupun tiap lane dari EVOS Legends sulit Pak. Sulit. Terutama di mid dan juga bottom ya. Tapi kalau kita lihat anti match ya dia benar-benar udah cukup dibilang aman, tapi memang karena kalah 2 lane ini yang mau bikin repot juga untuk orang anti matchnya. Walaupun dari EVOS Legends sekarang ada sebuah keuntungan di mana mereka bisa mendapatkan satu center turretnya. Dapat satu center turretnya. Benar. Jadi mereka setidaknya bisa mendorong mundur sedikit area pertahanan dimiliki oleh Execration, membuat gelap sedikit mapnya agar mereka tidak bisa terlalu masuk ke dalam bush, melakukan sebuah initiate dan menarik siapapun player dari EVOS Legends. Dan ada glue juga sih. Kita tahu Kaja ada Divine Judgment. Glue dia juga punya split. Hal yang sama bisa dilakukan mirip seperti Kaja. Dan ini bahkan dengan cooldown yang sangat-sangat cepat sekali kalau untuk glue-nya. Dan itu tadi terbukti kan. Benar. Anti-match ya tadi yang top lane-nya. Anti-match. 1 lawan 2 tadi. 1 lawan 2. Selalu ada kisah-kisah seperti tarik lagi ke belakang. Dan kalau sampai dari mungkin dari tim EVOS Legends mereka udah lagi cooldown untuk flickernya, itu pasti bisa ditarik ke belakang lagi sama Glue. Karena tadi yang bisa nyelamatin cuma flicker. Cuma flicker. Mau nggak mau flicker. Mau nggak mau harus flicker jauh karena kalau nggak ya itu grab-grabnya bakal lari lagi ke belakang gitu. Aduh, ini harus muter otak sih serius. EVOS Legends harus muter otak dengan sangat cepat, tapi setidaknya dengan beberapa kerugian ataupun sebuah tekanan yang diberikan oleh Execration tadi ada hal-hal baiknya juga yang mereka perlihatkan, entah itu Turtle dicolong dari Turtle yang pertama. Satu center turret di bagian tengah udah mereka bisa ambil juga. Satu objektif di atas juga mereka udah berhasil kumpul ataupun hancurkan. Hanya tinggal bagaimana mempertahankan dan juga nantinya kita lihat antara Lapu-Lapu dan juga Pakito. Dua sosok inilah yang harus ngobrak-ngabrik banget Pak. Mereka punya Rexy positioningnya harus lebih baik lagi. Gak bisa kayak 4-5 menit pertama kayak tadi. Udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Kalau bisa sekalipun aja untuk ke depan ini udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi karena itu akan menambah pundi-pundi gold juga untuk Execration dan tentunya kerugi banget. Kita membutuhkan sosok untuk high groundnya atau untuk maju ke depan dengan ada reload manipulation yang dilakukan. Karena itu kan akan head to head dengan Fedor Ice Strike yang dimiliki oleh Parsia. Betul. Tapi ya susah sih untuk Rexy ketika dia mau coba lagi buka untuk real world manipulation, dia langsung jadi target. Begitu banyak yang ke belakang, Benedetta juga bisa langsung ke backliner-nya, Kajanya pasti lompat, terus masih ada Lunox. Jadi ya semuanya ini masih bisa diandalkan oleh Execration. Dan dari EVOS tadi kalau kita lihat yang paling bekerja keras sebenarnya ada Versik dengan Lancelot dia yang bisa menahan untuk sementara waktu, tapi balik lagi kita tahu bahwa Lancelot di sini ketika dia masuk ke late game ini adalah fall off. Yang bahaya sebenarnya. Itu dia, jangan sama ngeri banget ya dibawa ke late juga nantinya Execration. Itu bisa dibilang adalah playgroundnya mereka. Betul. Taman bermainnya mereka gitu. Wilayah mereka. Iya kan? Mereka adalah tim yang paling lama buat mainnya average in game-nya. Benar. Execration. Terakhir itu kalau mereka bermain untuk di MPLPH yang kemarin 50 menit, Pak. Kemarin 28 menit kalau Kemarin juga 28 menit. Sebelumnya mereka di saat di MPL waktu 50 menit, Pak. Dan itu best of 5 juga, Pak. Gimana stamina mereka, gimana konsentrasi mereka, itu bisa bertahan selama itu, Pak. Ya, apalagi mereka ini hero-hero yang bisa dibilang cukup late game sih. Ada Glue, ya kan, ada Kaja, Parsia juga. Tapi kalau dari EVOS, Haritnya ini Haritnya lah. Ngomong lagi nunggu Haritnya nih ya. Kalau Haritnya bisa nyala di waktu yang tepat,
Ini dia kita nantikan. Clover menjadi striker bayangannya. Betul. Karena ya balik lagi ya semuanya udah dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka harus berharap banget agar Harit bisa mendapatkan itemnya secepat mungkin. Ya. Oke, hanya saja gini deh. Kalau dari tadi kita lihat, di saat Kajanya melakukan Divine Judgment, itu auto die pemain EVOS. Oh siapapun juga yang ditarik langsung hilang kan tadi. Siapapun ditarik tadi langsung belum auto ada yang die. selamat ya? Belum ada yang selamat. Belum ada. Yang melakukan perlawanan ada lapu-lapu. Oke. Lapu-lapu. Tapi ujung-ujungnya Modar. kena juga. Cuma nantinya apabila di saat ada sebuah aksi penarikan, lalu EVOS bisa ngelawan, ini harusnya akan menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Karena di saat ada sebuah Divine Judgment dikeluar, itu tuh langsung diikuti dengan soft skill lainnya gitu. Jadi ada follow up-nya lebih gede juga. Iya, gitu. follow up ke situ lalu dia bisa bertahan. Nah, serangan dari EVOS ini yang kita harapkan kenapa? Karena pastinya ada cooldown, pastinya ada sesuatu yang menghilang juga dari pemain Execration. Iya, mungkin kalau fall down-nya dari Execration Kaja di late game itu agak sulit untuk diandalkan. Kenapa? Karena ketika dia lagi narik Divine Judgment gak langsung mati. Benar. Itu tipis PR-nya. darahnya. Langsung tipis masih bisa kabur. Nah, itu ketika ada resource skill yang sudah hilang seperti itu, Kaja langsung hilang efektivitasnya. Yap. Sekarang dia bagus banget ya karena sekali narik hilang satu. Iya, sekali narik hilang satu. Masih early soalnya. 405. Iya. Tapi kalau lu tarik gak mati 505 tiba-tiba masih bisa perlawanan dari EVOS. Belum lagi nantinya untuk di late game kemungkinan kan untuk pemain kebanyakan udah stick together semua nih. Yap. Ya paling kebanyakan kita ngeliat ada strategi itu 1-4. Satunya split, yang 4-nya berkumpul gitu loh. Ya pergerakan untuk aja juga agak jadi Sulit semakin juga. Semakin tipis. Dan maju nggak dia, yang gitu. pasti sih di atas menit ke-15 ya Kaja bakal sangat bergantung untuk flickernya dia. Dia nggak bisa kayak tadi. Tadi kalau kita lihat dia jalan kaki aja. Santai aja. Santai aja bisa. Oke. Tapi kalau masuk ke late game, kalau nggak ada flicker, lu nggak bakal bisa aneh-aneh. Ya. Ya. Ini. Kecuali ada yang Shadow Mash ya. Kalau Shadow Mash masih bisa gitu. Tapi Lightning Bomb-nya nggak bakal bisa menyelamatkan dong. iya kalau nggak ada flicker, musuh pasti bisa lihat oh Kajanya di sini, gue bakal menjauh dulu lah. Karena kita tahu kan stick 5 udah. Yap. Jadi bisa ada bait juga yang dikasihkan sama tim lawan. Apalagi tipikal Kaja memang tipikal hero yang harus bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada perlawanan atau perlakuan dari split push, menurut aku EVOS ini masih bisa menang. Yap. Nah itu dia, mudah-mudahan lah ya ini semua permasalahan dari Tenggal Isuya juga cepat Dari menit ke 9.30, 8.16 masih dipegang oleh Execration, bahkan mid lane-nya sudah diamankan oleh EVOS Legends. Untuk satu center turret yang berada di area mid menjadi sebuah keuntungan lebih untuk EVOS di mana mereka bisa mendorong mundur dari area mid. Ada Lord yang udah nongol juga, kita udah masuk ke menit 9 dan hampir ke menit 10. Udah ada Renzio di bagian atas tepat berada di depan Ibetara dan sekarang udah ada Izzy langsung dicari begitu aja, udah langsung di defense begitu aja. Namun zaman Forza berhasil mendorong mundur. Namun di bagian belakang Renzio langsung memotong, ngedinai rotation, berhasil untuk mendapatkan Haritnya. Dua orang dari EVOS Legends sayang sekali harus sekali tangkap. Namun di depan yang berbeda, pertempuran masih terjadi. Dua orang juga dari Execration langsung dibalaskan begitu aja. Renzio-nya mencoba untuk langsung mendorong mundur pergerakan dari anak EVOS Legends. Tapi tenang, masih ada LG dengan tumbukannya, dengan satu pukulan masuk langsung ke arah rahang dari Renzio. Renzio-nya pun langsung trauma mundur ke bagian belakang. Dua tadi dari peperangan yang dilakukan oleh EVOS Legends juga Expression. Tapi aku benar-benar notice dari Versiknya, dia tiba-tiba masuk ke depan menghilangkan Kaja dan juga Parsianya tadi. Untuk kita lihat Versik masih berada di garis depan, mencoba untuk melakukan penyerangan tapi harus sabar. LG-nya di sisi kanan dan juga Rexy di sisi kanan, harus sabar. Harus rotasi dulu terlebih untuk memulai peperangan. Iya. Harus set up ulang lagi. Ini dia anti match-nya di bagian atas. Udah ada Renzio juga yang langsung berhadapan 1v1. Anti match siap untuk memotong satu wave minion. Di bagian Lord-nya udah ada sebuah colekan-colekan, ada sebuah pergerakan. Tapi LG darahnya sedikit lagi. Udah gak efisien untuk LG bisa maju, udah bisa meng-cover rekan-rekannya tapi mendadak zaman Lord. Udah ada Federal Strike juga, Lordnya sedikit lagi tapi shutdown tercipta. Sementara itu yang ke shutdown adalah Versik. Sayang sekali, Versik lain memiliki satu retributionnya dan sekarang Lord berhasil didapatkan, menjadi sebuah kerugian. Ada Anti-Match yang bergerak mundur juga, ingin masuk ke dalam outer turretnya. Rexy dipukul mundur, sayang sekali Rexy yang gak mendapatkan sebuah posisi yang baik. Namun di bagian tengah, satu outer turretnya, satu inner turretnya udah dibabat habis. Walaupun Lordnya belum hadir, ini bakal menjadi ancaman besar bagi EVOS Legends. Tersisa orang Rexy aja, dia belum mengeluarkan reload manipulation karena masih cooldown juga. Tapi ada LJ kali sudah bangkit dari keterpurukan, mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Semua objektif dari EVOS Legends mulai dirontokkan oleh Execration. Waduh, what happened? Apa yang terjadi Om Wawan? Yes, terlalu memasakkan kalau aku bisa bilang dari EVOS Legends tadi, dan dengan live yang
tinggal seperempat, tinggal setengah. Tadi Versik langsung sekali kena air Waduh, LG-nya. Tapi ataupun untuk Versiknya kali ini dengan satu puncher masih bisa langsung maju ke bagian depan. Tapi Fedranya udah dikeluarkan, berarti mereka udah mendapatkan informasi. Sementara untuk Lapu-Lapu terlalu maju ke bagian depan. Dia sendirian dikeroyok. Ada Renzio yang mundur ke bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan Renzio? Ada sedikit lagi XP yang tersisa. Renzio pun 1-1. XP lane-nya menghilang. Sama-sama XP lane harus hilang, tapi Lordnya juga udah mulai didinai oleh EVOS Legend kali ini. Lordnya udah mulai ditumbangkan, tapi Feder Aspect yang itu bahkan Versik harus tumbang di tangan seorang Geraya. Tapi kali ini Kera masih bisa mundur ke belakang. Clover berada di depan, mencoba untuk menghilangkan seorang KVJ. KVJ masih berdekat, tershutdown oleh Herit. Walaupun ada dari Kajanya menemukan Herit, tapi jungler sama jungler sama-sama dibayar tunai. Wow. Dan anti-match pun sekarang nongol, cuman mereka harus berhati-hati karena Kajanya sudah mulai maju ke bagian depan. Akan ada Divine Judgment, dilompatin, Brave Fighter-nya keluar. Udah ada satu lagi reroll manipulation di bagian belakang. Stun pun tercipta, ada efek immobilize. Walaupun dia masih ada Immortal, tapi Immortal belum sempat dipecahkan. Dua orang terakhir tadi dari EVOS Legend pun langsung dihilangkan begitu aja. Versik hadir, Versik nongol. Udah ada satu puncher, berpindah dari kanan ke kiri. Langsung menuju ke bagian tengah. Sedikit lagi SP tersisa. Namun untuk kali ini pun Immortalnya belum bisa dipecahkan. Ini bahaya banget untuk EVOS Legend. Kalau seperti ini rontok semua dari segi turretnya, membuat Execration leluasa untuk masuk dari atas, bawah, tengah, sesuka hati mereka. Dan ini adalah item yang terjadi dari kedua tim, Momawa. Yes, dan buat Clover sendiri gue masih menantikan untuk item dari dia. Seharusnya item damage sudah selesai, tinggal membuat Athena Shield untuk bisa menahan damage dari Kaja dan juga Parsha. Ataupun Oracle nih kayak Bobo ya. Oracle ya. Oracle sih kayaknya nih yang akan dibuat oleh Harit ya. Oke. Dan untuk Execration sih bisa dibilang bahwa Kajanya sudah punya toolsnya semua. Iya. Ada Shadow Mask, ada Fleeting Time. Dan mungkin yang terakhir apakah yang akan dia gunakan Enchanted Talisman? Karena tadi adalah satu item partnya juga gitu, ada pertempuran. Kembali pecah lagi, Bebek Immobilize. Namun untuk kali ini LG-nya ataupun Lapu-Lapunya udah gak kuat lagi. Sementara itu udah zaman pola langsung dikeluarkan. Double kill lagi diambil oleh Lunox. Clover baik banget, mendorong mundur. Udah ada tuh kill VJ yang langsung dipukul mundur, dibalikkan langsung ke arah base-nya. Hanya saja Renzio kali ini grabnya menarik lagi ke arah kerumunan. Sayang sekali Clovernya, Haritnya harus langsung menghilang. 2 lawan 4, Rexy dengan satu duel manipulation yang belum standby sejauh ini pun harus bertahan bersama dengan Lunox-nya. Versik, Phantom Execution, tapi ternyata udah ada sebuah pergerakan. Sayang sekali, Rexy dipukul mundur. Sedikit lagi SP-nya, dia belum tumbang. Hanya saja dipaksakan oleh anak-anak Execration dan mereka pun berhasil mendapatkan kemenangan yang pertama. Game yang pertama yang kurang baik.